Oke, kita akan lanjutkan materinya. Kemarin terakhir kita sudah bicara tentang sistem koordinat kurva linear ya, meskipun kita belum bahas secara umum sebenarnya kurva linear yang secara umum, kita baru membahas yang detailnya sih sebenarnya kita cuma bahas yang koordinat polar ya. Kita belum bahas yang koordinat silinder dan koordinat bola secara khusus, yang terutama yang 3 dimensi, apalagi yang umum gitu ya. Mungkin nanti saya pending diskusi yang umum karena kita harus belajar dulu tentang turunan parsial ya, di mana fungsi dua variabel itu bahasannya ada bahasan khusus. Jadi mungkin nanti pembahasan yang umum itu akan saya pending, tapi kalau untuk yang ini, yang tugas ini silinder dan bola, itu bisa kita kerjakan menggunakan metode-metode yang kita sudah kerjakan dari yang polar ini ya. Anda bisa follow gitu ya langkah-langkahnya. Oke, nah jadi di sini kita belajar terkait bagaimana suatu vektor itu dinyatakan dalam sistem koordinat gitu ya, di mana kita nyatakan dalam sistem koordinat yang mungkin berbeda. Dalam hal ini kita belajar yang di bidang, terutama kita belajar tentang koordinat kartesian, bagaimana vektor itu dinyatakan dalam kartesian, kemudian bagaimana vektor ini dinyatakan dalam dalam polar ya. Jadi satu vektor yang sama, sekali lagi kita bisa nyatakan dalam dua koordinat yang berbeda. Dia punya komponen yang berbeda, basisnya juga tentunya berbeda. Nah sekarang bagaimana kalau kita bicara, misalkan saya punya sebuah vektor gitu ya. Kemudian vektornya saya ubah gitu ya, ditransformasi. Jadi bukan koordinatnya yang ditransformasi, bukan sistem koordinat yang ditransformasi, tapi mungkin vektornya yang kita transformasikan gitu ya. Misalkan dirotasi gitu ya, atau digeser misalkan seperti itu ya. Nah jadi kita bisa bicara terkait dengan apa yang disebut sebagai transformasi misalkan. Nah di sini sebenarnya kita mau bicara tentang matriks, tapi nanti kita lihat atau kita tidak harus bicara transformasi. Misalkan bayangkan saya punya sebuah vektor, kita nyatakan dalam kartesian misalkan. Misalkan saya punya sebuah vektor atau sebuah point lah. Jadi vektornya vektor posisi gitu ya. Saya punya point. Misalkan A, koordinatnya adalah XA, YA begitu. Jadi ini XA, ini YA. Kemudian point itu tiba-tiba kita pengen geser gitu ya. Pengen ubah, pengen ditransformasi sehingga pindah dia ke point B misalkan. Di mana point B itu punya koordinat XB, YB. Nah, jadi ini XB, YB. Di mana misalkan saya tahu vektor posisi A itu tentunya adalah XAI plus YAJ dan RB sama dengan XBI plus YBJ.
Nah, karena kita transformasi, jadi harusnya ada kaitan antara XA dengan atau RA dengan RB. Nah, kalau kita tinjau, jadi ini kalau kita tinjau suatu transformasi, jadi yang namanya RB itu adalah suatu transformasi T, kita katakan dari RA, misalkan gitu ya. Mana T ini adalah transformasi ya. Transformasi itu maksudnya adalah pemetaan dari vektor ke vektor gitulah. Ke vektor. Oke. Nah, transformasinya bisa apa saja sebenarnya, tapi yang khusus dibahas di kita itu ada yang namanya transformasi linear namanya. Ya. Transformasi linear. Misalkan ya maksudnya kalau dia transformasi linear, kita bisa punya misalkan T adalah transformasi rotasi misalkan ya. Jadi artinya vektor A itu vektor posisi A, jadi ini RA. Ini RB. Itu kita cuman rotate aja, kita cuman putar aja gitu. Kita cuman putar aja. Kalau sudut ininya adalah theta misalkan, atau V misalkan sudut ini, jadi kita putar sejauh V, sebesar V. Itu. Nah, maka secara umum Anda bisa proyeksi segala macam untuk mencari XB dan XA ya. Nanti kita bisa dapatkan bahwa kita punya relasi ini, bahwa XB itu sama dengan cos V dikali XA ditambah sin V dikali XB, kali YA dan YB sama dengan minus sin V kali Y kali XA ditambah cos V kali YB. Ya, sorry. Oke. Oke. Atau misalkan T itu transformasinya yang lain. Transformasinya bukan rotasi, tapi transformasinya misalkan pencerminan misalkan. Jadi sekarang A itu dicerminkan misalkan terhadap sumbu Y misalkan gitu ya. Atau dicerminkan terhadap sebuah garis misalkan gitu ya. Itu juga bisa segala macam. Jadi yang jelas T itu adalah secara umum adalah transformasi
Nah, dia kalau lihat dari sini, kita bisa nyatakan, ya, persamaan ini, ya. Kita bisa nyatakan persamaan ini dalam bentuk matriks dan vektor, dalam bentuk matriks gitu. Jadi ketika kita bicara sebuah matriks itu pada dasarnya adalah kumpulan bilangan gitu ya, yang tersusun dalam suatu baris dan kolom gitu. Ketika kita bicara suatu vektor, biasanya kita nyatakan dalam matriks kolom gitu. Jadi ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. XB YB sama dengan, nah di sebelah kanannya juga suatu matriks lagi, kayak suatu vektor ya, matriks kolom XA ditambah sin VA. Ini pada dasarnya untuk nuliskan ini aja ya, nuliskan apa, simplified persamaan gitu. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat dua persamaan ini, kita punya dua persamaan, satu persamaan yang ini, satu persamaan yang ini, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk kolom gitu ya, di mana kita punya kolom pertama isinya adalah XB, kolom kedua isinya YB. Nah, karena di sini ada sama dengan, di sini juga ada sama dengan di suku yang ini. Ini ada yang ini ada yang ini. Ini berarti menyatakan bahwa suku yang ini, yang XB, itu sama dengan suku yang pertama juga dari sini. Dan yang ini, yang YB, juga menyatakan suku yang ini. Itu ya. Nah, yang lebih menarik lagi, itu bisa kita tuliskan secara umum. Nanti kita pelajari kenapa bisa dituliskan seperti ini. Ini jadi cos V, sin V, dikali min sin V, dikali cos V, dikalikan dengan XA, YB, YA. XB, YB. Nah, secara umum kita bisa tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Nanti kita lihat kenapa begini. Jadi ini menyatakan vektor RB komponen RB dalam matriks kolom yang ini komponen vektor RA dalam matriks kolom dan yang ini itu disebut sebagai matriks transformasi. Kenal sebagai matriks transformasi. Kalau matriks transformasi ini kita sebut sebagai T, ya, dia fungsi secara umum, fungsi dari V, maka kalau dinyatakan dalam sebuah vektor, dalam persamaan vektor yang ini, maka saya punya RB, sebelah kirinya, ini adalah T, dia secara umum fungsi dari V, dikalikan dengan RA. Nah, lihat di sini, ini seperti skalar gitu ya, jadi seperti biasa, tapi ini sebenarnya bukan skalar, yang ini adalah suatu matriks transformasi gitu ya. Tapi yang jelas jadi di sini kalau kita ketemu seperti ini,
Kalau di sininya vektor, dan di sini juga vektor, ini adalah matriks. Nah, memang ini bentuk seperti ini seperti ambigu dalam artian kita nggak tahu apakah ini sebenarnya skalar atau vektor. Jadi untuk menghilangkan ambigu, kalau memang ini adalah matriks, di sininya saya kalikan dot ya. Jadi kalau ada dot tapi di atas ini nggak ada panah, berarti ini matriks gitu ya. Nah, jadi sebenarnya matriks itu, ketika kita bicara matriks, itu cuman kumpulan-kumpulan ini aja. Jadi kalau saya punya A misalkan adalah sebuah matriks, cuman kumpulan-kumpulan bilangan yang atau fungsi yang disusun atas baris dan kolom. Jadi ini adalah ada komponen-komponennya, ini kita sebut A11 misalkan, A12, A13 dan seterusnya. Ini A1N misalkan, ini A21 dan ini A2M, AM1, ini A22 dan seterusnya. Ini adalah A2N dan seterusnya. Ini adalah AMN. Oke. Nah, jadi ini adalah sebuah matriks. Ini adalah matriks. Kalau kita lihat di sini, sini kita punya berapa, ada M baris dan ada N kolom. Nah, jumlah baris dan jumlah kolom ini itu biasanya kita sebut sebagai orde. Jadi orde matriks di sini orde dari matriks itu adalah M kali N, M cross M kali N gitu ya, di mana M ini menyatakan jumlah baris dan N ini menyatakan jumlah kolomnya. Jika M sama dengan N, jika M sama dengan N, maka matriksnya disebut matriks persegi. Atau square matrix. Nah, kadang-kadang karena orang suka rada capek gitu ya nulis dalam bentuk matriks, biasanya cuma ditulis dalam bentuk notasi. Kadang-kadang terkadang digunakan notasi seperti ini, bahwa A, jadi ini adalah suatu matriks, itu maksudnya adalah AIJ dengan I 1 sampai N, M dan J itu 1 sampai N. Atau biasanya lebih singkat lagi ditulisnya, AIJ M cross N. Gitu ya.
Artinya I-nya jalan dari 1 sampai M, N-nya jalan 1 sampai N. Nah, I ini, jadi I itu menyatakan indeks baris, dan J menyatakan indeks kolom. Nah, contohnya kalau kita bicara transformasi rotasi, contohnya misalkan kalau saya punya matriks A, biasanya misalkan bentuknya seperti ini, 2, 4, 5, 3, 7, 8, misalkan gitu. Nah, maka kita punya 2 baris, 3 kolom. Jadi ini matriks order matriksnya adalah 2 kali 3. Order matriks itu 2 kali 3, ya, di mana A11 itu adalah 2, A21 itu adalah 3, A12 adalah 4, A berapa ini? 22 itu adalah 7, A23 itu adalah 5, A33. A berapa tuh? A23 ya. Salah saya. A13 itu 5, A23 itu 8. Contoh lain adalah matriks transformasi yang tadi. Matriks transformasi yang tadi, T. Dia fungsi, bukan lagi bilangan. Fungsi dari V ini adalah cos V, sin V, min sin V, cos V ya. Itu. Oh, saya kayaknya terbalik. Sorry, saya kayaknya ada yang terbalik nih. Ini harusnya plus, ini yang minus. Sorry ya. Ini minus. Ini plus. Berarti ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus. Balik. Nah, dari sini berarti dia kita punya 2 baris, 2 kolom, jadi ini matriks persegi. Jadi order matriksnya itu 2 kali 2, dia matriks persegi berarti. Di mana A1 T, kalau T jadi saya tulis aja gini. Jadi T11 itu adalah cos V, T22, T21 itu sin V, kemudian T12 itu min sin V, dan T22 itu cos V. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Oke. Jadi ini cuman biasa, matriks biasa. Nah, ketika kita bicara
vektor juga kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks sebenarnya. Nah, ini jadi vektor sebagai matriks. Jadi kalau saya punya suatu vektor A, misalkan AXI plus AYJ plus AZK, maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk suatu matriks kolom, mana di sini adalah komponennya adalah AX, AY, biasanya kita tulis sebagai AI gitu, menyatakan komponen. Sekali lagi ini komponen ya, bukan vektornya sebenarnya. AI, AZ gitu ya. Jadi ini menyatakan komponen dari vektornya. Ini penting sekali. Jadi sebenarnya dia bukan vektornya, tapi ini adalah komponen dari vektornya yang bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks ya, kolom vektornya. Jadi harus diingat bahwa kalau yang namanya suatu vektor itu dia perlu ini IJK. Di sini kita hilangkan IJK-nya. Ya. Tapi ketika kita menyatakan suatu vektor sebagai matriks, kita harus ingat bahwa oh ya memang ada IJK-nya gitu yang memang tidak kita tuliskan dalam bentuk matriks gitu ya. Tapi realnya sebenarnya IJK-nya ada. Oke, nah sama halnya seperti vektor, kita juga bisa melakukan operasi-operasi pada matriks tentunya. Yang jelas yang pertama itu penjumlahan. Jadi kalau saya punya dua buah matriks, misalkan kita punya dua buah matriks, sebut aja matriks A dan B gitu ya. Maka kalau saya jumlahkan A plus B, ya, notasinya, maka ini hasilnya adalah suatu matriks lagi C. Jadi kalau ini matriks, ini juga matriks, dan hasilnya juga matriks. Nah, tapi yang harus diingat bahwa orde dari matriks A dan B itu harus sama. Jadi matriks yang bisa dijumlahkan atau dikurangi sebenarnya, dikurangi juga bisa, atau dijumlahkan aja nggak apa-apa, nanti dikurangi juga sama sebenarnya. Yang jelas ordenya dia harus sama. Jadi kalau A itu adalah matriks 2 kali 3, maka B juga harus matriks 2 kali 3. Kalau A itu 4 kali 4, maka B juga harus 4 kali 4 gitu ya. Nggak boleh ordenya berbeda. Jadi ini ordenya sama. Jadi kalau matriks A itu adalah matriks M kali N, maka B juga matriksnya ordenya harus M kali N, dan hasilnya adalah suatu matriks lain C yang ordenya juga M kali N. Nah, bagaimana kita menjumlahkannya? Maksudnya ya sama seperti vektor, kita menjumlahkannya itu per komponen. Per komponen, jadi misalkan kalau saya punya matriks A, itu kita bisa tuliskan dalam bentuk begini, A11
sampai AM1 sampai A1N, dan ini AMN misalkan, tambah dengan matriks B11 sampai B1N, BM1, BMN, gitu. Nah, maka ini dijumlahkan tuh, itu komponen wise. Jadi artinya satu-satu dijumlahkan dengan yang satu-satu lagi, 1-2 dijumlahkan dengan yang 1-2, dan seterusnya. Jadi kita punya di sini A11 tambah B11, seterusnya sampai A1N ditambah B1N, kemudian di sini AM1 ditambah BM1, sini AMN ditambah BMN. Nah, itulah kenapa, karena kita jumlahkannya komponen wise, itulah kenapa ordernya harus sama ya. Karena kalau ordernya berbeda, nanti ada komponen yang dia tidak ada pasangannya gitu ya. Jadi ini adalah matriks C, kita sebut ini sebagai C11 misalkan. Ini adalah C1N, ini CM1, ini CMN. Atau biasanya kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi matriks ya. Jadi matriks AIJ ditambah BIJ itu sama dengan AIJ plus BIJ. Ini yang kita sebut sebagai CIJ ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Contohnya misalkan saya punya 1357 ditambah dengan 754-2 misalkan. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja komponen-komponennya. Jadi saya punya di sini 1 plus 7, kemudian 3 plus 5, kemudian 5 plus 4, kemudian 7 plus min 2 ya. Nah, jadi ini matriks 2 kali 2. Ini juga matriks 2 kali 2. Hasilnya juga matriks 2 kali 2 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi 8 misalkan berapa nih? 8 juga 9 5 ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Ya, Ada? Belum. Masih sederhana. Kemudian yang kedua, operasi yang kedua, itu ada yang namanya perkalian dengan skalar. Ya, ini kita sebut scaling namanya biasanya. Penskalaan. Jadi kalau saya punya, misalkan terdapat satu buah matriks, A, itu, ya.
dan suatu skalar alfa misalkan. Alfa tuh skalar tuh maksudnya bilangan ya. 5, 6 gitu, min 3, 11 gitu ya. 7/2 gitu. Jadi itu bilangan. Nah, jadi kalau dikalikan dengan suatu bilangan atau fungsi juga bisa sebenarnya. Tapi yang jelas dia bukan vektor, dia bukan matriks, dia cuma skalar aja. Maka kalau saya kalikan antara suatu skalar dengan matriks A, alfa kali A gitu, ya, ini hasilnya adalah matriks lagi. Tentunya ordernya sama. Jadi kalau ini ordernya adalah M kali N, matriks M kali N, yang ini juga matriks M kali N. Nah, jadi kalau secara komponen, alfa dikali AIJ itu adalah suatu matriks ya, di mana komponennya adalah alfa kali AIJ. Ya, nah ini yang kita sebut BIJ-nya di sini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah jadi kalau saya punya suatu bilangan alfa dikalikan komponen matriksnya di sini misalkan A11, A1N, AM1, AMN, itu hasilnya adalah suatu matriks lagi, di mana alfa itu dikalikan ke semua komponennya. Jadi ini adalah alfa A11, alfa A1N, alfa AM1, alfa AMN. Dikalikan ke semua. Memang alfa itu bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Secara umum malah ya bisa bilangan 0 juga boleh. Yang ketiga adalah perkalian matriks dengan matriks. Jika kita punya dua buah matriks, misalkan terdapat dua buah matriks, sebut aja A dan B. Nah, maka kita bisa definisikan suatu perkalian, ya. Jadi kita bisa kalikan antara A dengan B, A kali B, gitu. Hasilnya adalah suatu matriks lagi. C. Nah, tapi sama halnya seperti penjumlahan, di mana ada syarat terkait dengan orde. Nah, di sini juga ada syarat terkait dengan ordenya. Syaratnya adalah jadi kalau matriks A adalah ordenya adalah, jadi misalkan ini adalah matriks M kali N, sedangkan B adalah matriks P kali Q misalkan, ya. Nah, maka agar bisa dikalikan, agar dapat dikalikan, maka
N atau jumlah baris, jumlah kolom pada matriks A itu haruslah sama dengan P. Jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada P, pada matriks B. Ya. Di sini maksudnya adalah jumlah kolom pada matriks A haruslah sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, kenapa harus sama? Ya karena aturan perkalian matriks itu kita kali-kalikan antara kolom dengan baris gitu ya. Kita kalikan antara kolom dengan baris, jadi makanya dia harus sama. Nah, jadi kalau saya punya, jadi ini hasilnya adalah suatu matriks lagi, karena N-nya harus sama dengan P, maka nanti jumlah barisnya itu mengikuti matriks yang A, dan jumlah kolomnya itu mengikuti matriks yang B. Ini N kali Q. Nah, bagaimana cara kita mengalih-alihkannya? Ya, mengalih-alihkannya sebenarnya kita ikuti ya tadi matriks kolom dikali dengan baris. Jadi kalau A itu komponennya adalah AIJ, B adalah komponennya BIJ, maka CIJ ini adalah komponen dari matriks C. Ini adalah suatu, kita jumlahkan sini K AIK dikali BKJ. Tentunya K jalannya dari 1 sampai N ya. Di mana N di sini sama dengan P. Nah, mungkin ingat ini lebih agak sulit. Kalau saya mungkin lebih enak kita langsung pakai contoh saja, misalkan kalau saya ambil misalkan saya punya satu matriks berapa? 25 37 misalkan. Ini adalah matriks 2 kali 2. Nah, berarti apapun yang kalau kita mau kalikan itu harus harus punya barisnya itu 2. Barisnya itu 2. Jadi apapun di matriks di sini ya, barisnya itu harus 2. Dia bisa 2 kali 1, bisa 2 kali 2, bisa 2 kali 3, 2 kali 4 gitu ya. Kalau saya punya di sini matriksnya ternyata 2 kali 1 misalkan di sini 3, di sini berapa 1 misalkan. Nah, ini adalah matriks 2 kali 1. Matriks 2 kali 1. Nah, di sini 2-nya sudah sama, sudah oke. Nah, berarti hasilnya adalah suatu matriks lain di mana dia matriksnya itu 2 kali 1 juga. Ini hasilnya adalah matriks 2 kali 1 juga. Oke. Nah, bagaimana kita mengalih-alihkannya? Nah, karena dia 2 kali 1,
Berarti dia cuma punya satu kolom ya. Satu kolom. Nah, cuma punya 2 entry ya. Entry yang pertama dan entry yang kedua. Komponen yang pertama, komponen yang kedua. Untuk nyari komponen pertama, kita punya ini 2. Jadi kita punya kan tadi saya bilang kolom dikalikan dengan baris. Jadi kolom pertama kalikan dengan baris pertama ini. Jadi 2 kali 3 dijumlah, karena di sini lihat ada sigma, dijumlah dengan yang kolom berikutnya dikalikan dengan baris berikutnya. 5 kali 1. Oke. Nah, entry yang kedua, berarti saya punya yang lain 3. Ini adalah baris berikutnya, kalikan dengan ini 3 kali 3 jumlah 7 kali 1. Ini jadi sama dengan berapa tuh? 6 tambah 5, 11. 9 tambah 7, 11. Matriks 2 kali 1. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Ada ya. Nah, contoh kedua misalkan saya punya matriks baris. Ini adalah matriks 2 kali 1. 1 kali 2. Nah, maka di sini juga harus 2 kali 2 ya. 2 maksudnya jumlah barisnya harus 2 berapapun jumlah kolomnya ya. Kalau saya punya di sini misalkan berapa? Ya samain lah misalkan 1, 5, 7, 4 misalkan gitu. Ini matriks 2 kali 2. Ininya udah oke. Jadi hasilnya adalah matriks 1 kali 2 lagi. Matriks 1 kali 2 lagi. Tentunya komponen yang pertamanya adalah ini 1 kali 1 dengan 1 ditambah dengan 5 kali 5. 5 kali 5, sorry. Saya tuliskan aja dulu lah. 1 kali 1 ditambah 5 kali 5. Nah, entry yang keduanya adalah 1 kali 7 ditambah 5 kali 4 ya. Jadi hasilnya berapa? 1, 25, 26, 7, 27. 27. Ini adalah matriks 2 kali 1. 1 kali 2. 1 kali 2, sorry. Ya. 1 kali 2. Contoh lagi misalkan yang ketiga. Saya ngambilnya yang 2 kali 2 aja semua ya biar cepet. Tapi mau ke 3 dimensi, mau ke 4 kali 4 harusnya sama ya. Cuma lebih panjang aja ngitungnya. Nah, misalkan tadi kita kan punya matriks T transformasi adalah sin V, salah, cos V, min sin V,
sin V, cos V. Nah, sekarang saya pengen kalikan, misalkan T V dikalikan dengan T apa? Psi, beta, gamma, theta aja lah. Misalkan. Jadi saya kalikan, jadi saya punya matriks 2 kali 2, cos V, min sin V, cos V. Saya kalikan dengan matriks yang sama, tapi entry-nya adalah theta. Theta, min sin theta, cos theta. Oke. Nah, ini matriks 2 kali 2. Kalau 2 kali 2, kalau dia ini matriks 2 kali 2, ini juga matriks 2 kali 2, jadi hasilnya adalah matriks 2 kali 2 lagi. Kalau square sih nggak ada masalah ya, kalau matriksnya square. Nah, sekarang kita kali-kalikan, berarti untuk entry yang pertama, cos kali ini, jadi cos V cos theta, ditambah ini kali ini, jadi min sin V sin theta. Kemudian entry yang kedua di sini, maka entry yang kedua saya pakai warna hijau, cos V kali minus V, min cos V dikali sin theta. Kemudian ini kali ini, min lagi, sin V cos theta. Kemudian entry yang ketiga adalah ini yang biru, saya kalikan dengan yang ini. Ditambah ini kali ini, sin theta. Dan entry yang keempat, hab hitam entry yang keempat. Entry yang keempat berarti ini ke sini, min sin V sin theta ditambah ya, cos V cos theta. Oke. Nah, yang menarik ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk cos V plus theta sin V plus theta minus sin V cos plus theta. Kalau pakai identitas trigonometri biasa gitu. Oke. Jadi ini terkait perkalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau Anda sudah familiar dengan perkalian matriks sih aman sebenarnya. Pak, untuk yang apa? Kolom kedua, baris kedua, Pak. Yang mana? Contoh Itu. nomor berapa? Yang ini barusan. Oke. Itu min-minnya nggak ngaruh jadi plus, Pak ya? Kolom kedua. Kolom kedua, baris kedua yang hasil akhirnya. Itu min sin P kali min sin theta, Pak. Kenapa min sin V kali min sin theta? Oh gitu. Oh iya Pak, siap. Yang ini itu kan, yang ini maksudnya yang saya tandain biru. Yang biru itu kan yang ini, sin V, dikali min sin theta. Jadi makanya min. Oke? Oke, siap Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke.
Nah, ketika kita meninjau penjumlahan, penjumlahan itu dia komut ya. Penjumlahan matriks sifat komutatif. Komutatif dalam artian A plus B itu pasti sama dengan B plus A. Nah, tapi kalau perkalian matriks secara umum dia tidak komut. Tidak komutatif. Tidak komutatif ya. Tidak komutatif dalam artian A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Jadi makanya ini harus hati-hati. Order dari pengerjaan itu bukan order dari ketika kita nulis itu pengaruh sekali. Karena A kali B tidak sama dengan B kali A secara umum. Tapi dia asosiatif. Asosiatif itu dalam artian kalau saya punya 3 buah matriks A, B, C, ya, mana dulu yang dikalikan itu tidak pengaruh ya. Jadi Anda bisa kalikan dulu A kali B, atau Anda kalikan BC dulu, baru kalikan dengan A. Tapi harus hati-hati di sini sekali lagi, order pengaruh ya. Oke, sedangkan ini ketika kita kalikan dengan skalar, perkalian ya, kalau saya kalikan dengan skalar, dia juga distributif. Terhadap penjumlahan. Maksudnya adalah kalau saya punya A dikalikan dengan B plus C, maka ini sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan sama halnya kalau saya punya A plus B dikalikan C, maka ini adalah A kali C ditambah B kali C. Hati-hati nulisnya ya, ordernya pengaruh. Kalau terhadap perkalian skalar, maka saya punya, kalau saya punya alfa A kali B, itu sama dengan, saya kalikan aja ke 1 kali B, atau sama dengan A dikalikan alfa B. Nggak ada masalah. Oke. Ini natural sih semua, kecuali dia tidak komut itu yang apa? Yang harus benar-benar diperhatikan. Oke, nah itulah kenapa persamaan yang ini itu bisa kita konversi ke sini. Karena kalau saya kali-kalikan itu hasilnya yang atas. Oke. Nah, operasi berikutnya adalah
4 ya. Transpose. Transpose itu berarti kita tuker aja antara baris dengan kolom ya. Ini menukar baris dengan kolom. Maksudnya, jadi kalau saya punya matriks A, misalkan A adalah matriks M kali N gitu. Maka transposnya A biasanya dikasih dengan T di atas gitu. Transpose ini. Nah, ini adalah suatu matriks juga. Tapi dia ditukar. Jadi ordernya sekarang tidak lagi M kali N, tapi N kali M. Jadi kalau saya punya AIJ transpose, itu maksudnya adalah AJI, gitu ya, ditukar aja. Atau kalau saya punya matriks begini, ini misalkan A-nya adalah ini, 1, 5, 7, 8, 9, 4 gitu. Maka A transpose ditukar aja antara baris dengan kolom. Jadi kalau ini adalah matriks berapa nih? Ordernya adalah 2 kali 3. Maka sekarang ini jadi 3 kali 2. Dia punya 3 baris dan 2 kolom. Entry-nya jadi ini 1 tetap, 8 ini pindah ke atas, 5 jadi ke sini, 9 jadi ke sini, 7 jadi ke sini, 4 jadi ke sini. Ini ordernya jadi 3 kali 2. Kalau ini contoh satu, kalau matriks square, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, 3, jangan 3 lagi, 4, 6, biar entry-nya beda-beda semua. Atau kenapa harus digini? Kenapa nggak bikin gini aja? 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan. Maka A transpose itu kita tukar, dia matriksnya tetap 3 kali 3 karena ordernya sama. Suku yang ini kalau dia square 159 itu adalah suku diagonal kita sebut. Jadi ini 159 karena dia diagonal, dia tidak akan berubah. Karena A11 kalau kita tukar tetap jadi A11, A22 kalau kita tukar juga sama, A22, A33 kalau kita tukar jadi A32, A33 nggak berubah. Nah, tapi kalau kita tinjau yang ini adalah A12, kalau A12 kita tukar jadi A21, A21 jadi yang ini. Yang 3 juga sama, A13 jadi A31. Yang 4, A21 jadi A12. 7, A31 jadi A13.
Yang ini jadi 8, yang ini jadi 6. Oke. Jadi transpose cuma nuker-nuker aja. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Terkait dengan operasi-operasi ini? Belum, Pak. Belum ya? Mana ya? Nah, jadi ya jika kita belajar matriks sebenarnya cukup banyak yang harus kita pelajari ya. Bukan hanya cara mengoperasikannya, sebenarnya nanti kalau kita belajar mendalam tentang matriks itu terkait dengan struktur aljabar gitu ya, jadi panjang gitu. Ceritanya banyak bukan panjang gitu ya. Tapi di sini kita cukup, dalam hal ini kita cukup perlu bisa mengoperasikan saja sebenarnya. Nah, sekarang yang menarik di fisika itu sebenarnya adalah yang paling banyak terutama aplikasinya itu adalah matriks yang square ya. Matriks yang persegi. Jadi sekarang kita akan khususkan matriks yang persegi ya. Matriks persegi atau square, di mana berarti jumlah baris dan jumlah kolomnya sama ya. Ya. Nah, khusus untuk matriks persegi, di sini ada beberapa matriks persegi yang khusus. Ini dikenal ada matriks-matriks khusus. Yang pertama, kalau dia persegi, dikenal ada yang namanya matriks identitas. Kita kasih lambang I, di mana I itu isinya dia komponen diagonalnya sama dengan 1. Saya ambil contoh yang 4x4. Sisanya 0 ya. Sini 0. Jadi ini adalah matriks yang komponen diagonalnya sama dengan 1. Sama dengan 1. Dan yang lainnya itu berarti kita sebut sebagai off diagonal, tapi ya sudah, yang komponen lainnya aja kita sebut sama dengan 0. Ini disebut sebagai matriks identitas. Kemudian yang kedua ada yang namanya matriks 0. Kita kasih 0 aja gitu. Ini adalah suatu matriks yang komponennya 0 semua. Semua komponen sama dengan 0. Kemudian ada beberapa lagi sebenarnya matriks khusus ya. Misalkan ada yang namanya matriks ortogonal. Ortogonal.
Matriks ortogonal itu jadi kalau saya punya matriks A, saya kalikan dengan transposnya, atau sebaliknya saya punya A transpos dikalikan dengan A, ini hasilnya identitasnya. Ini adalah kita sebut sebagai matriks yang ortogonal. Oh iya, saya lupa. Kalau saya punya objek, kemudian saya transpos, kemudian saya transpos balik, saya transpos lagi, itu hasilnya balik lagi ke matriks yang awal ya. Nah, Anda juga bisa buktikan di sini sebenarnya. Anda coba cek. Coba buktikan. Kalau saya punya matriks A dikali B, kemudian saya transpos, hasilnya adalah matriks B ditranspos dikalikan matriks A ditranspos. Kebalik jadi ya. Coba ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke. Nah, sekarang oh ya, kenapa matriks persegi itu sebenarnya cukup menarik di fisika? Ya, tadi karena ini terkait dengan matriks transformasi ya. Jadi kita bisa pindahkan vektor dari satu vektor kita ubah vektor satu, vektor A misalkan ke vektor B dengan menggunakan matriks transformasi, dan matriks transformasinya itu dia secara umum biasanya bentuknya persegi ya. Dia biasanya bentuknya persegi. Seperti halnya matriks yang rotasi ini sebesar V ini. Dia persegi. Kalau dia di 2 dimensi di bidang, berarti matriksnya di 2 kali 2 gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita tinjau transformasi linear tadi, jadi ketika kita tinjau suatu transformasi, ya, tadi dari vektor ke vektor lagi, yang namanya transformasi linear gitu ya. Kita belum definisikan sebenarnya apa itu transformasi linear. Ya idenya adalah pokoknya kita pindahkan dari vektor ke vektor yang lain. Misalkan gini, jadi kita punya transformasi linear T misalkan. Ya. Di mana T itu bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks itu begini. Matriks 2 kali 2 di bidang aja. A kali B kali C kali D. Artinya, kalau saya punya suatu vektor X di sini, saya punya vektor A misalkan ini. Kita punya vektor A. Ya. Maka matriks T, T ketika kita kerjakan ke vektor A, ya, itu hasilnya adalah suatu vektor lain, ya vektornya mungkin vektor yang berbeda pasti. Secara umum, misalkan hasilnya yang ini vektornya. Nah, ini adalah vektor B atau vektor T ketika kita kerjakan ke A. Ini adalah vektor B misalkan ya, sama dengan TA. Jadi kalau kita mau hitung vektor B sama dengan T kali A, ya, nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi
Misalkan, kalau saya misalkan B itu adalah BX I plus BJ dan A adalah AXI plus BJ. Notice ini kalau kita pengen nyatakan dalam bentuk matriks, persamaan matriks, maka kedua vektor ini A dan B harus dinyatakan dalam basis yang sama. Jadi jangan pernah menuliskan persamaan vektor dalam bentuk matriks, tapi dua vektornya itu dinyatakan dalam komponen yang dalam basis yang berbeda. Misalkan A-nya dalam kartesian, B-nya dalam polar gitu ya. Jangan, kalau A-nya dalam kartesian, B-nya juga dalam kartesian. Dan itu juga kartesiannya harus sama, artinya I-nya harus sama, J-nya harus sama. Nah, kalau sudah dinyatakan dalam basis yang sama, maka persamaan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks tadi, bahwa atau jangan dalam bentuk matriks dulu kali ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan kan sebenarnya BX, atau nggak apa-apa dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks bisa saya tuliskan BX, BY, itu sama dengan matriks T. Matriks T itu adalah A, B, C, D, dikalikan dengan matriks A, vektor A-nya, sini AX, AY. Nah, sekarang kalau saya kali-kalikan, jadi apa nih? Jadi A dikali AX ditambah B dikali AY, ini komponen yang pertama. Yang kedua adalah C dikali AX ditambah D dikali AY. Ini adalah BX-BY-nya. Nah, dari sini, ini sebenarnya adalah, jadi kita punya dua persamaan. Ini adalah persamaan matriks. Persamaan matriks berarti kita jadi punya, karena ini matriks 1 kali 2 semua, maka saya punya di sini jadi dua persamaan sebenarnya, bahwa BX sama dengan A dikali AX ditambah B dikali AY, dan BY sama dengan C dikali AX ditambah D dikali AY. Oke. Yang menarik adalah misalkan saya punya sistem koordinat begini, aja X, ini Y. Nah, misalkan saya punya dua buah vektor, sebut aja ini vektor A dan ini vektor B. Misalkan, di mana A itu sama dengan I dan B itu sama dengan J, persis. Nah, kemarin waktu kita belajar tentang operasi dari vektor, operasi-operasi pada vektor, kita belajar tentang cross product. Dan dari cross product ini kita bisa hitung berapa area dari yang apa namanya, yang dibentuk ya oleh kedua vektor ini. Nah, di sini juga sama, kalau saya punya dua vektor, saya bisa hitung area yang dibentuknya. Nah, berarti kalau ini adalah luas yang dibentuk oleh kedua
vektor. Nah, jadi area, saya ngambilnya begini aja, orientasinya. Jadi luas, itu adalah besar A cross B, sama dengan besar A dikali besar B, dikalikan sin sudut apitnya tentunya ini 90 derajat. Tentunya ini sama dengan 1. Ya, sama dengan 1 kan, positif. Ya jelas lah ini sama dengan 1, orang ini panjangnya 1 kan. Ini juga panjangnya 1. Kalau ini panjangnya 1, sudutnya 90 kan bentuknya pasti persegi, ya luas perseginya kan pasti sama dengan 1. Nah, sekarang si A itu saya transformasikan terhadap T. Dan si B juga saya transformasikan terhadap T. Jadi sekarang setelah saya transformasi, gambar lagi ini X ini. Setelah saya transformasi, mungkin si A itu tidak lagi ke arah X, tapi mungkin A itu ke sini. Ini adalah vektor TA-nya. Dan si B juga sama, malah mungkin B ke sini misalnya. Setelah ditransformasi. Nah, supaya ada namanya, sebut aja ini vektor C. Misalkan ini vektor D. Di sini, nanti bisa kita hitung juga berapa area yang di-span-nya sekarang. Yang dibentuk oleh ini. Nah, tapi kita bisa hitung dulu C, matriks vektor C. TA. Jadi kalau saya hitung di sini kan berarti ini adalah CX, CY, AB, CD, dikalikan vektor A. A itu berarti yang X-nya sama dengan 1, yang Y-nya sama dengan 0. 1, 0. Berarti vektor C berapa tuh? A kali 1, B kali 0. A, C kali 1, D kali 0, C. AC. AC ya. Dan vektor D. Berarti Ini adalah T kerja ke B. Jadi ini adalah DX, DY. Sama dengan apa nih? AB, CD. Kali 0,1 kan ya, karena J kan. iya, Berarti ini apa? Ini B. BD. BD, ini yang belumnya aja berarti. Nah, sekarang saya punya nih. Berarti vektor C, kalau saya nyatakan dalam bentuk vektor, berarti dalam bentuk vektor. Saya punya C, itu adalah AI plus CJ, dan vektor D adalah BI plus DJ. Oke. Nah, sekarang saya akan hitung luas ini. Ini saya sebut saja sebagai luas aksen gitu ya, di mana luas aksen itu luas setelah ditransformasi. Luas aksen tentunya adalah besar C cross D sekarang. Berarti ini sama dengan besar C dikali besar D dikali sin theta. Anda bisa hitung begini, tapi kan ngitung sudut ini kita nggak tahu. Harus dihitung lagi.
Atau kita bisa hitung aja dulu cross-nya langsung. Kalau saya hitung cross-nya langsung kemarin pakai ini, bahwa I cross J itu sama dengan K. Kalau saya cross, kalau saya cross langsung, maka kalau saya hitung C cross D, seperti sini. Saya hitung C cross D langsung. Berarti ini adalah AI plus CJ cross dengan BI plus DJ. Maka ini sama dengan apa? Ingat I cross I itu 0, J cross J 0, berarti yang nggak ada tinggal yang cross yang silang aja. Jadi saya tinggal ngitung yang I cross J adalah plus K. ADK. Jadi A kali D. Kemudian ada J cross I. Itu C kali B. C kali B. Minus C kali B. Arah K. Nah, jadi kalau kita tinggal hitung besarnya, ini tentunya adalah AD min BC. Nah, kalau saya hitung perbandingannya, kita hitung perbandingan antara luas prime dengan luas, ya. Ini kan sama dengan berarti A dikali D min BC dibagi 1. Perbandingan ini itu menentukan, menjadikan suatu besaran baru yang disebut sebagai determinan dari T. Ini adalah determinan matriks, ya. Dari matriks T. Jadi determinan itu adalah properti dari suatu matriks square, matriks persegi, ya, di mana kalau kita bicara dalam konteks transformasi, determinan itu terkait dengan volume atau luas, perbandingan luas setelah ditransformasi dan sebelum ditransformasi, gitu ya. Itu jadi apa namanya? Jadi determinan. Nah, tapi sekali lagi ini dalam konteks transformasi, ya. Tapi ketika kita bicara determinan secara umum, ya determinan secara umum itu bukan hanya properti dari transformasi, tapi ini adalah properti dari matriks matriks square, ya, matriks persegi. Jadi sebenarnya tidak harus terkait dengan perbandingan luas, gitu ya. Nah, tapi rumusnya sama. Jadi kalau untuk 2 dimensi, ya rumusnya adalah A dikali D minus B kali C. Di mana A itu adalah komponen matriks T yang A11, B itu adalah yang A12, C itu adalah yang A21, D itu adalah komponen yang 22. Nah, nanti kita minggu depan kita akan belajar secara khusus bagaimana menghitung determinan untuk suatu matriks yang lebih umum, gitu. Ya, kita akan belajar yang lebih umum, tidak hanya terkait dengan transformasi seperti ini. Ini salah satu cara menghitung transformasi, hitung determinan, cara panjang gitu. Nanti kita akan
cari cara yang lain meskipun idenya sebenarnya sama ya. Jadi kita bisa kaitkan dengan transformasi. Oke. Pertanyaan dulu. Ada?